Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-37. Telik Sandi yang menyusup di antara pasukan Bayangkara itu segera meminta diri. Demikian besar penghargaan yang diberikan Rakuti sampai-sampai Rakuti mau mengantarkan kepergiannya hingga ke halaman. "Tunggu," tiba-tiba berkata Rayuyu. Telik Sandi itu berhenti. "Bawa ini," ucap Rayuyu sambil memberikan sesuatu. "Jika terjadi perkembangan yang tidak terduga, kau bisa memanfaatkannya. Pesan yang kau kirim pasti akan sampai kepadaku." Rayuyu menyerahkan buntalan kain berisi seekor burung dara, burung yang lazim digunakan untuk mengirim berita. Telik Sandi itu termangu. "Aku mengerti," ucap Rayuyu. "Jika teman-temanmu mengetahui kau membawa burung ini, mereka akan merasa curiga. Kecurigaan itu tidak akan pernah terjadi jika tidak ada orang yang membuka buntalanmu." "Bagaimana kau bersuara?" desak mata-mata itu. "Dia tidak akan bersuara," jawab Rayuyu. "Aku telah memotong lidahnya. Kau hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memberinya makan. Di luar itu, tak ada masalah dengan burung ini." Tanpa banyak bicara, Telik Sandi kaki tangan Rakuti menerima burung itu. Telik Sandi itu memang melihat ada manfaatnya menggunakan burung dara itu untuk mengirim berita. Berita yang telah ditulis di atas helai rontal tinggal diikatkan pada tubuh burung itu. Jika kemudian burung itu dilepaskan ke udara, apapun pesannya pasti akan sampai di tangan Rakuti. Isi dada Rakuti tiba-tiba saja meluap. Rakuti merasa inilah saatnya meringkus Jaya Negara. Sekali ini, upaya itu tidak boleh gagal lagi. Rakuti sadar kalau masih gagal, maka akan makin sulit untuk bisa menangkap Jaya Negara yang dikawal Gajah Mada yang memiliki benak berisi otak amat encer dan banyak akal itu. "Rayuyu," berkata Rakuti dengan nada agak berbisik. Rayuyu mendekat. "Siapkan pasukan berkuda. Aku membutuhkan sekitar 50 orang untuk meringkus Kolo Gemet. Tetapi jangan sekalipun kau bicara tentang kemana kita pergi. Aku sendiri yang akan memimpin penyergapan kali ini." "Aku mengerti," jawab Yuyu. Rayuyu segera bertindak cekatan. Pasukan berkuda dengan prajurit pilihan dan telah diyakini kesetiaannya kepada Rakuti telah disiapkan. Rakuti sendiri yang akan memimpin penyerbuan ke Mojo Agung itu. Rakuti ternyata cukup cerdik untuk mengelabui Bayangkara yang berterbaran di sela-sela kegelapan malam. Keberangkatan menuju Kabuyutan Mojo Agung itu tidak langsung mengambil ke arah barat, tetapi mengambil ke arah timur. Sebenarnya lah gerakan pasukan berkuda yang langsung dipimpin Rakuti itu terpantau oleh Bayangkara. Bayangkara Singaparapen menyampaikan hal itu kepada Gagak Bongol. "Sayang sekali," berdesis Gagak Bongol, "Kakang Bekal Gajah Mada tidak melengkapi umpan di Krian itu dengan jebakan sekaligus. Jika hal itu dilakukan, tidak sulit untuk meringkus Rakuti, meski ia berada di antara 100 orang pasukan berkuda. Apakah kita perlu membuat jebakan itu?" Berbicara Lembang Laut. "Mungkin kita perlu menyusul mereka." Gagak Bongol termangu sejenak. "Sebaiknya tidak usah," jawabnya. "Yang kita lakukan saat ini adalah mencari hubungan dengan beberapa pihak yang berseberangan sikap dengan Rakuti. Mungkin hal itu ada manfaatnya jika kemudian hari, sambil kita meninggalkan jejak untuk Rakuti bahwa Bayangkara
akan selalu menjadi bayang-bayangnya yang mengikuti kemanapun ia melangkah. Pada saatnya nanti, bayang-bayang itu akan meringkusnya. Apabila perlu, bayang-bayang itu akan membenamkannya ke sungai. Setelah perbincangan beberapa saat, Bongol memimpin para bayangkara yang lain untuk bergerak. Sebelumnya mereka telah sepakat untuk bertemu lagi di waktu tengah malam di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Tempat itu bernama Sumur Gandrung. Di waktu malam tak ada yang berani mendekati tempat itu karena diyakini oleh banyak orang Sumur Gandrung adalah tempat bersemayam para hantu. Malam yang menjamah Majapahit lebih senyap dari malam sebelumnya. Sebagian orang bahkan berpendapat malam hari adalah wilayah yang paling mengerikan, karena di daerah itu, waktu itu bisa datang orang yang tidak diundang dan berbuat jahat, yang ujung-ujungnya selalu kepenjarahan, perampokan, dan pemerkosaan. Itulah sebabnya penduduk kota raja memilih untuk mengunci pintu rapat-rapat dan bersembunyi. Kolong tempat tidur dianggap menjadi tempat yang cukup aman untuk menyembunyikan diri. Dalam bayang-bayang gelap malam itulah para bayangkara menyebar. Kehadiran benar-benar bisa dirasakan oleh kaki tangan Rakuti. Sepak terjang para bayangkara itu ternyata mampu menghadirkan rasa aman, karena para prajurit yang berpihak kepada Rakuti tidak berani lagi berbuat sesuatu yang justru akan membahayakan diri mereka sendiri. Mereka sadar dari kegelapan malam beberapa anak panah bisa dilepas berhamburan menghujani mereka. Lebih-lebih tanda kehadiran bayangkara menguasai malam itu memang ditunjukkan dengan sengaja. Sebuah anak panah sandran melesat dari kegelapan malam, membumbung, memanjat udara sambil meninggalkan suara melengking tinggi. Itulah anak panah sandran yang menjadi ciri khusus yang hanya dimiliki bayangkara. Keberadaan bayangkara itu benar-benar dirasakan kehadirannya, karena dari arah yang lain dan menyebar terdengar jawaban serupa. Anak panah terdengar melengking, memanjat udara. Suara melengking anak panah sandran yang memecah keheningan malam itu seolah-olah menjadi peringatan bagi siapapun untuk tidak melukai hati rakyat lagi. Bagi siapapun yang berani menantang peringatan itu, sangat mungkin tidak akan bisa memandang terbitnya matahari esok pagi. Seseorang yang menyusuri gelapnya malam berhenti dan memperhatikan suara melengking tinggi itu dengan seksama. Seseorang yang menyusur malam itu mangut-mangut, kemudian tersenyum. Rupanya orang itu merasa tidak sendirian di kota yang seolah telah berubah menjadi kuburan mengerikan itu. Setelah bisa memperkirakan dari mana anak panah itu dilepas, orang itu bergegas berjalan lagi, berupaya mencari orang yang berani memberikan peringatan yang menyimpan arti tak bisa dianggap sepele itu. Dengan tenang ia melangkah menuju sumber suara. Seorang itu mengenakan caping lebar, namun caping itu tidak digunakan di kepalanya. Caping itu justru dibiarkan menggantung di punggung. Akhirnya, setelah beberapa saat berjalan, orang itu berhenti. Dari mulutnya terdengar suara melengking bagai burung bince yang menyayat membelah malam. Suara tiruan bince itu bahkan seperti menjadi jawaban terhadap suara anak panah sandran. Sejenak kemudian, dari rimbunya semak dan perdu muncul seseorang. "Kakang Bekel kaukah itu?" Terdengar suara menyapa. Gajah Mada tersenyum mendengar sapaan yang akrab itu. Dengan erat Gajah Mada menggenggam uluran tangan dari Gagak Bongol dan Lembang Laut. "Kau berada di sini?" lanjut Lembang Laut. Gajah Mada mengangguk. "Tadi siang aku menyusup. Aku melihat apa yang mereka lakukan pada penduduk yang melakukan PP.
Aku juga mendengar semalam kalian telah membebaskan Mahapati Tada. Gagak Bongol mengangguk. Kami berhasil membebaskan Mahapati Arya Tada. Beliau saat ini berada di tempat yang aman. Sebaliknya, justru kami tak sabar ingin mendengar bagaimana Sri Baginda Jayanegara. Sri Baginda juga berada di tempat yang aman. Tidak perlu ada yang dicemaskan mengenai keadaan Sri Baginda. Lembang Laut mangut-mangut kemudian tersenyum. Yang jelas bukan Grian. Gajah Mada tidak bisa menahan senyumnya. Pimpinan Bayangkara itu menepuk pundak Lembang Laut sebagaimana Bongol. Gajah Mada juga menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Lembang Laut. Aku melemparkan umpan itu karena di tubuh kita terdapat penyakit yang bisa membahayakan kita secara keseluruhan. Tampaknya Rakuti menangkap umpan itu dengan penuh gairah. Apakah benar demikian? Benar Kakang Bekel, jawab Lembang Laut. Meski Rakuti berusaha menyamarkan, kami memang melihat prajurit yang dikirim bergelombang. Mereka tidak berangkat secara berkelompok, tetapi terpisah-pisah. Arahnya jelas Grian. Artinya, lanjut Gajah Mada, pengkhianat itu ada. Tubuh Bayangkara disusupi oleh telik sandi kaki tangan Rakuti. Kalian sudah menemukan jawaban siapa telik sandi itu? Suasana pun menjadi hening. Semua digoda oleh pertanyaan itu. Siapa sebenarnya mata-mata yang tidak tahu malu? Tega-teganya menjadi pengkhianat, mengkhianati teman-temannya sendiri. Dengan singkat dan gamblang, Gagak Bongol dan Lembang Laut melaporkan upaya mereka mengetahui siapa sebenarnya mata-mata itu. Setidak-tidaknya hal itu bisa dilihat dari mereka yang ngotot pergi ke Grian. Telik sandi itu jelas berada di antara mereka. Gagak Bongol menyebut nama-nama yang berada dalam kelompok itu. Itulah mereka Kakang Bekel, lanjut Lembang Laut. Tetapi sebenarnya untuk menemukan salah seorang di antara mereka bukanlah pekerjaan mudah. Bahkan boleh dikata pekerjaan yang akan makan hati. Menyakitkan sekali saat kita harus mencurigai teman sendiri. Apalagi setelah sekian lama kita selalu bersama, mengalami suka dan duka bersama pula. Aku mengerti, potong Gajah Mada, namun kita harus menemukannya. Ibarat penyakit yang melekat di tubuh kita. Apa boleh buat, jika perlu tangan pun harus dipotong, karena penyakit itu melekat pada tangan itu. Sejenak pembicaraan itu terhenti oleh anak panah yang melengking karena pada bedornya dilengkapi sanderan. Lagi-lagi suara itu menjadi pertanda keberadaan Bayangkara serta menjadi peringatan bagi kaki tangan Rakuti untuk tak berbuat macam-macam. Kapan kalian akan berkumpul? Bertanya Gajah Mada. Tengah malam nanti, jawab Gagak Bongol. Kami sepakat berkumpul di Sumur Gandrung. Gajah Mada termangu. Waktu untuk bertemu memang masih cukup lama. Sementara itu, sebagaimana Bayangkara yang lain, seorang dari mereka yang terlihat mengendap-endap di gelap malam menyusuri jalanan yang senyap. Dia adalah Bayangkara Pradabasu. Pradabasulah orang yang baru melepas panah sanderan, diarahkan ke kelompok prajurit di Renggol istana. Pengaruh perbuatannya luar biasa. Prajurit kaki tangan Rakuti yang berkumpul di depan Renggol itu segera berloncatan mencari perlindungan. Benar apa yang dikatakan Rakuti sendiri, dalam gelap malam bukan Rakuti yang menguasai keadaan, Bayangkaralah yang berbicara. Pradabasu yang melangkah itu berhenti. Dengan cekatan Pradabasu bersiaga. Di depannya tiba-tiba seorang muncul menghadang. Isyarat sandi yang diberikan tidak mendapat tanggapan. Dengan demikian Pradabasu yakin orang itu bukan bagian dari Bayangkara. Siapa kau? Tanya Pradabasu. Siapa aku tidak penting. Namun sampaikan kepada Bekel Gajah Mada dengan kalimat sandi, Bagaskara Menjer Kawuryan. Kuharap kau mau menyampaikan pesanku untuk pimpinanmu. Sebuah pesan yang penting sekali.
Sebaiknya jangan kau tunda untuk menyampaikannya, jawab orang itu. Pradabasu terdiam. Ia berusaha memperhatikan wujud orang itu, tetapi rupanya dengan sengaja sosok yang baru muncul itu menyamarkan wujudnya. Wajahnya berbalut dengan secarik kain. Pesan apa? Tanya Pradabasu. Pradabasu mendekat. Orang itu melangkah mundur. Sampaikan kepada Gajah Mada, saat ini sang perampok bergerak ke Mojo Agung. Jika terlambat, Gajah Mada akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan anak asuhnya. Pradabasu termangu beberapa jenak. Pradabasu butuh waktu beberapa saat untuk mencerna ucapan orang itu. Justru karena itu, Pradabasu terlambat menyadari keadaan. Ketika Pradabasu akhirnya merasa pesan itu tidak bisa dianggap remeh, orang yang muncul dibungkus teka-teki itu telah lenyap di kegelapan malam. Pradabasu meloncat mengejar, tetapi orang itu telah menghilang. Gelap malam dengan ganasnya membungkusnya hingga tubuhnya tidak tertangkap oleh pandangan mata Pradabasu. Siapa orang itu? Pradabasu berpikir. Ia meninggalkan pesan untuk Kakang Bekel. Tampaknya pesan yang penting dan tak bisa ditunda. Bagaskara Menjer Kawuryan, artinya matahari terang benderang. Pesan itu agaknya mempunyai arti khusus bagi Kakang Bekel Gajah Mada. Padahal di mana Kakang Bekel sekarang, aku tidak tahu. Hanya Gagak Bongol yang tahu. Pradabasu segera mengambil simpulan. Sebaiknya aku sampaikan hal ini kepada Kakang Bongol. Pradabasu yang beranggapan pesan itu tidak bisa diremehkan segera bertindak. 3 buah anak panah sanderan sekaligus disiapkan. Sesaat kemudian setelah anak panah itu dilepas, terdengar suara lengkingan yang menyayat dengan nada yang berbeda. Kalau Bayangkara melepas isyarat seperti itu, berarti terjadi hal luar biasa yang membutuhkan perhatian Bayangkara yang lain. Suara melengking itu membumbung memanjat langit. Getaran suaranya terlontar sampai ke sudut-sudut malam. Para Bayangkara yang bertebaran tersentak oleh isyarat itu. Masing-masing segera mengambil sikap. Demikianlah sejenak kemudian para Bayangkara yang lain berdatangan. Pradabasu terkejut karena melihat Gajah Mada bersama Gagak Bongol dan Lembang Laut. Kakang Bekel, Pradabasu masih dililit pesona. Kau berada di sini. Sejak tadi siang, aku menyusup memasuki kota raja. Jawabnya. Kamu yang baru melepas isyarat tanda bahaya? Ya, jawab Pradabasu sigap. Ada seseorang yang baru saja muncul menghadangku. Orang itu meninggalkan sebuah pesan yang sangat penting untukmu. Syukur kau berada di sini. Gajah Mada mencuatkan alis. Orang itu menyebut nama kalimat sandi Bagaskara Menjer Kawuryan. Apa benar kalimat sandi itu untukmu? Pradabasu melanjutkan. Ya, jawab Gajah Mada tegas. Jika demikian, aku berhak menyampaikan langsung didengar oleh yang lain. Gajah Mada sependapat. Memang ada bagian-bagian tertentu dari berita yang diterimanya tidak harus didengar oleh anak buahnya. Apalagi jika berita itu berkaitan dengan telik sandi musuh yang diyakini ada dalam tubuh Bayangkara. Gajah Mada segera memberi isyarat. Para Bayangkara yang lain segera menjauh. Bagaimana pesannya? Desak Gajah Mada tidak sabar. Kakang Bekel, ucap Pradabasu. Menerima pesan orang itu, aku seperti menyangga beban yang sangat berat. Benarkah saat ini Sri Baginda berada di Mojo Agung? Tersentak Gajah Mada. Bahkan Gajah Mada menggigil. Untuk sekejap lamanya, apa yang disampaikan Pradabasu itu mampu membuat Gajah Mada bingung. Bukan pekerjaan yang gampang bagi Gajah Mada untuk menenangkan diri setelah mendengar hal yang sangat mengagetkan itu. Keberadaan Sri Jaya Negara di Kabuyutan Mojo Agung hanya dirinya dan Gagak Bongol yang tahu. Di mana Jaya Negara terpagari oleh teka-teki yang sangat rapat.
ternyata kini apa yang diyakini amat rahasia itu sudah bukan rahasia lagi. Gajah Mada menggigil. "Apa pesan selanjutnya?" desak Gajah Mada. Pradabasu sadar. Pesan itu ternyata bukan pesan sembarangan. Bagaskoro Menjer Kawuryan berpesan, "Saat ini perampok bergerak ke Mojo Agung. Jika Kakang Bekel terlambat, Kakang akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan anak asuh Kakang." "Bukankah yang dimaksud anak asuh itu Tuanku Jaya Negara?" berderak isi dada Bekel Gajah Mada. Pimpinan Bayangkara itu merasa keadaan yang kini dihadapinya benar-benar gawat. Gajah Mada merasa apa yang dikerjakannya sudah cermat dan telah melalui berbagai macam perhitungan. Namun ternyata Gajah Mada masih kecolongan. Wajah pimpinan Bayangkara itu kini menjadi beku. Selain dirinya, hanya Gagak Bongol yang mengetahui di mana Jaya Negara berada. Kalau sekarang rahasia itu telah diketahui musuh, berarti Gagak Bongol telah membocorkannya. Gagak Bongol, pengkhianat itu yang telah tega menjual diri kepada Rakuti. Gajah Mada amat sulit menerimanya. Betapa pahitnya Gajah Mada harus menelan kenyataan itu. Dengan sekuat tenaga, Gajah Mada berusaha berpikir bening. "Telah kau sampaikan pesan itu untukku?" berkata Bekel Gajah Mada. Pradabasu menyimak dengan tegang. "Simpan apa yang kau ketahui itu untuk dirimu sendiri." Pradabasu mengangguk. "Aku tidak akan membocorkan kepada siapapun. Aku bersumpah." Bersamaan dengan itu, Bayangkara yang lain telah berdatangan dan lengkap di tempat itu. Gila, Bekel Gajah Mada rupanya. Telik sandi kaki tangan Rakuti yang kaget melihat Gajah Mada menggumam dalam hati. Kenapa Gajah Mada berada di sini? Bagaimana Jaya Negara? Semua Bayangkara menunggu Gajah Mada berbicara. Seandainya saat itu hari berada di siang, tentu semua akan melihat betapa kelam wajah Bekel Gajah Mada itu. Wajah menyiratkan rasa kecewa tiada terkira. "Gagak Bongol, ikut aku," berkata Gajah Mada tegas. "Yang lain menunggu di sini." Perintah telah dijatuhkan. Gajah Mada tidak perlu mengulang lagi apa yang diucapkannya. Dengan bergegas Gajah Mada melangkah yang segera diikuti oleh Gagak Bongol di belakangnya. "Ada apa Kakang Bekel?" tanya Gagak Bongol heran. Gajah Mada membeku, hening sejenak. "Aku tidak percaya kalau kau pengkhianat itu," kata pimpinan Bayangkara. "Katakan padaku, kecerobohan macam apa yang telah kau lakukan?" Gagak Bongol yang merasa tidak tahu ujung pangkalnya dan duduk persoalannya kebingungan. "Aku tidak mengerti apa yang Kakang maksud," jawabnya. Bekel Gajah Mada benar-benar marah. Isi dadanya menggelegak butuh penyaluran. Ia benar-benar dibuat pusing sepak terjang telik sandi kaki tangan Rakuti itu. "Apa dasarnya aku menuduhmu? Kaulah pengkhianat itu," lanjut Bekel Gajah Mada. "Selain aku, hanya kau yang mengetahui Sri Baginda Jaya Negara kuamankan di Mojo Agung. Bagaimana rahasia ini bisa jatuh di tangan Rakuti? Bagaskoro Menjer Kawuryan yang aku ceritakan kepadamu itu baru saja mengirim pesan untukku. Rakuti sedang menuju Mojo Agung." Ucap pasi Gagak Bongol. Sejenak Gagak Bongol tak bisa berbicara. "Bagaimana?" desak Gajah Mada. Gagak Bongol lemas. "Bagaimana Bongol? Kau pernah berbicara dengan siapa?" Gagak Bongol menengadah. "Aku bersumpah dengan disaksikan oleh para dewa di langit." Suara Bongol terdengar serak bergetar. "Aku tidak pernah berbicara dengan siapapun, bahkan dengan lembang laut yang kau jadikan tempat untuk bertukar pikiran. Aku tak menyebut tempat itu. Aku tidak tahu dengan cara bagaimana telik sandi mereka bisa menemukan jejakmu." Gajah Mada mengenal Gagak Bongol dengan baik. Selama ini mereka telah bekerja bahu-membahu. Hubungan yang terjadi terbentuk sedemikian rupa, melebihi hubungan antara prajurit dengan prajurit. Bahkan telah tercipta hubungan melebihi saudara.
Kini ganjalan itu muncul. Ganjalan itu mencemaskan Bongol. "Mungkin benar kau bukan kaki tangan Rakuti," ucap Gajah Mada dengan nada datar. "Mungkin benar pula Telik Sandi Rakuti berkemampuan sangat luar biasa, sehingga rahasia yang hanya kita berdua yang tahu bisa jatuh ke tangannya. Kalau kau ingin membuktikan bahwa kemungkinannya yang kedua itulah yang sebenarnya terjadi, kau harus bisa membuka kedok mata-mata itu." Gagak Bongol menggertakkan gigi, rahangnya mengeras. "Beri aku kesempatan," kata Gagak Bongol. "Aku yakin bisa mengelupas kulitnya." Gajah Mada mendengar janji yang diucapkan dengan suara serak bergetar itu. Gajah Mada berharap Gagak Bongol yang dikenalnya tetap sebagaimana Gagak Bongol sebelumnya. Tetapi apabila terbukti Bongollah pengkhianat itu, ia tidak akan segan-segan menumpasnya. Masih tersengal nafas Gajah Mada. Satu hal yang Gajah Mada tetap tak habis pikir, dengan cara bagaimana tempat persembunyian Jaya Negara itu bisa sampai di telinga Rakuti. Sulit bagi Gajah Mada untuk menelusurinya. "Simpan pembicaraan ini rapat-rapat," ucap Gajah Mada. "Kita tidak punya waktu. Kita harus beradu cepat dengan Rakuti menuju Mojo Agung." Menyadari waktu yang ada sangat sempit, Gajah Mada segera bertindak. Maka sejenak kemudian pasukan khusus Bayangkara itu bergerak keluar dari kota raja ke tempat kuda-kuda yang mereka sembunyikan di sebuah pategalan. Tanpa banyak bicara, Gajah Mada memimpin pasukan khusus itu berderap ke arah barat. Gajah Mada memedal kudanya seperti orang kesetanan. Kuda itu melaju kencang, bagaikan terbang, meninggalkan debu berhamburan, serta suara derap yang mencemaskan penduduk. "Kakang, kau dengar itu?" berbisik seorang istri kepada suaminya. Derap kuda itu melintas sangat dekat, karena rumah suami istri itu tetap berhimpitan dengan jalan yang dilalui rombongan berkuda itu. Sang suami mendekap istrinya dengan erat. "Mereka hanya numpang lewat, Nyai." "Kira-kira apa, Kiai? Mereka akan kemana?" bisik istrinya yang ketakutan. Sang suami mendekap mulut istrinya sampai derap kuda-kuda itu makin jauh dan kian lamat-lamat untuk kemudian lenyap sama sekali dari telinga. "Jangan pikirkan apapun," bisik suaminya. "Besok pagi-pagi aku harus ke sawah menengok tanaman jagung kita. Negara dalam keadaan kacau macam apapun, kita harus tetap makan." Sang istri tak berkata lagi. Berbeda dengan suaminya yang dengan gampang melanjutkan tidurnya, wanita cantik berusia muda itu mengalami kesulitan untuk menenteramkan diri. Berbagai cerita seram tentang penjarahan dan pemerkosaan yang didengarnya menyebabkan wanita itu dibayangi kegelisahan. Masih dengan derap kencang, Gajah Mada memacu kudanya seperti orang yang cemas kekurangan waktu. Untunglah bintang-bintang di langit dan sepenggal bulan yang timbul tenggelam di sela-sela mendung membantu memberi penerangan yang cukup untuk kuda-kuda tunggangannya melaju terus dengan kencang. Di antara segenap Bayangkara yang mengiringnya, mata-mata kaki tangan Rakuti tersenyum. "Perhitunganku ternyata benar," berkata Telik Sandi itu untuk dirinya sendiri. Meski Gajah Mada tidak mengucapkan perjalanan ini jelas mengarah ke kebuyutan Mojo Agung, rupanya Gajah Mada mengetahui persembunyian Jaya Negara telah bocor. Tentu seseorang telah memberitahu Gajah Mada mengenai hal itu. Artinya Gajah Mada juga meletakkan Telik Sandi memata-matai Rakuti. Bukan main. Itu artinya Rakuti dan Gajah Mada saling menempatkan Telik Sandi, saling mengawasi. Benak Telik Sandi itu riuh dengan berbagai kemungkinan perhitungan, tetapi bukan pekerjaan yang mudah bagi Telik Sandi itu untuk bisa menemukan siapa mata-mata dari pihak Gajah Mada itu. "Ah, peduli setan," ucap mata-mata kaki tangan Rakuti itu. "Aku tidak perlu peduli terhadap mata-mata Gajah Mada itu. Yang penting pada saat ini, Kolo Gemet harus berhasil diringkus. Rakuti pasti bisa menyelesaikan permainan ini dengan baik. Pada saatnya nanti, para Bayangkara akan terbelalak
ketika mengetahui siapa sebenarnya aku. Rombongan berkuda itu terus berderap ke arah barat, menyusur jalanan yang membentang dari kota raja hingga Kabuyutan Wojo Agung. Angin malam yang dingin tidak sanggup membekukan darah bekal Gajah Mada yang menggelegak oleh amarah, yang seolah akan meretakkan dinding kepala. Kuda tunggangannya terus dipacu dengan kencang, kalau bisa malah lebih kencang, atau terbang sekalian. Di sisi lain, retak hati Gagak Bongol. Bayangkara kepercayaan Gajah Mada itu mencoba memutar ulang segala peristiwa yang telah terjadi untuk menemukan di belahan mana ia melakukan kecerobohan. Mungkin benar yang dikatakan Kakang Bekel, kata Bongol dalam hati. Mungkin aku memang telah melakukan kecerobohan. Tanpa aku sadari, aku telah melakukan sesuatu yang salah, yang menyebabkan semua ini terjadi. Kuda tunggangannya terus berderap kencang. Gagak Bongol tetap tidak habis mengerti. Aku yakin aku tak pernah menyebut tempat itu, ucap Bongol untuk diri sendiri. Bahkan kepada lembang laut pun aku tidak menyebut tempat itu. Jika ada kecerobohan, pasti bersumber dari tempat lain. Bisa saja dari Kakang Bekel sendiri. Gagak Bongol merasa tak enak karena Gajah Mada tentu meletakkan kecurigaan kepadanya. Betapa menyakitkan mendapat tuduhan itu. Tuduhan sebagai pengkhianat tentu bukanlah tuduhan sembarangan dan boleh diabaikan. Bahkan persoalan yang dihadapinya bisa menjadi bayang-bayang mengerikan. Ngeri seandainya pengkhianat yang sesungguhnya tidak berhasil dibelejeti keberadaannya. Hanya ada sebuah cara untuk mengembalikan kepercayaan serta memulihkan nama baikku. Aku harus berhasil menemukan pengkhianat yang tidak tahu diri itu.